Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Handayani dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengambilan keputusan. Nah, hal yang pertama yang saya jelaskan yaitu tentang teori, konteks, dan metode pengambilan keputusan. Nah, untuk keputusan sendiri itu adalah pilihan atau choice. Nah, pilihan ini yang dimaksud adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan atau dapat dikatakan sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Nah, menurut para ahli, keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan dan rekomendasi menurut Fahmi. Sedangkan menurut Atmosudirjo, ia menyebutkan bahwa keputusan adalah proses berpikir tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai suatu yang merupakan penyimpangan dari apa yang diinginkan, direncanakan, atau hendak ditentukan. Nah, jadi pengambilan keputusan ini merupakan proses pemilihan tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Nah, pengambilan keputusan menurut Asnawir, pengambilan keputusan ini adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu permasalahan yang dihadapi lebih lanjut yang dikatakan mengenai masalah pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi. Menganalisis masalah dengan memeriksa fakta dan data, mencari alternatif yang paling masuk akal, dan mengevaluasi hasil yang diperoleh sehingga konsekuensi penyelesaiannya keputusan tersebut dapat diambil dan dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan membuat pilihan beberapa alternatif tertentu. Sedangkan menurut Salusu, ia menyebutkan bahwa proses bahwa pengambilan keputusan itu merupakan proses memilih untuk suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses itu akhirnya menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George Terry. Yang pertama yaitu intuisi pengambilan keputusan. Ini didasarkan pada perasaan sehingga mudah dipengaruhi karena perasaan mempunyai sifat subjektif. Yang kedua yaitu pengalaman pengambilan keputusan, didasarkan pada pengalaman yang dimilikinya untuk pengetahuan praktis begitu. Lalu yang ketiga yaitu fakta pengambilan keputusan. Nah, ini berdasarkan fakta memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan dalam pengambilan keputusan dapat lebih tinggi agar masyarakat cepat menerimanya dengan ikhlas. Lalu yang keempat yaitu wewenang. Berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau rakyatnya. Mereka yang mempunyai kedudukan lebih tinggi kepada mereka yang lebih rendah posisinya. Lalu yang terakhir yaitu rasional. Pengambilan keputusan yang diambil bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batasan tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati benar atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu apa? Yang pertama yaitu posisi atau kedudukan. Yang kedua itu masalah, situasi, kondisi, dan tujuan. Teori pengambilan keputusan sendiri bertujuan untuk menyediakan kontribusi dalam membuat harapan menjadi efektif. Tujuan ini juga dapat tercapai dimasukkannya sebagai salah satu asumsi dalam pembentukan teori pengambilan keputusan.
Teori pengambilan keputusan dapat dijelaskan mengenai bagaimana memberikan referensi kepada orang atau organisasi di dalamnya untuk mengambil keputusan. Menurut Brinkel, teori pengambilan keputusan ini ada 5. Ada teori birokratik, teori manajemen saintifik, teori hubungan kemanusiaan, teori rasionalitas, dan teori satisficing. Lalu ada teori analisis sistem, teori rasional komprehensif, teori inkremental, teori pengamatan terpadu, dan teori atribusi. Nah, metode pengambilan keputusan juga bisa berdasarkan pengalaman. Metode pengambilan keputusan ini dengan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Lalu ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini merupakan metode pengambilan keputusan yang penting untuk digunakan oleh berbagai organisasi, baik itu swasta maupun pemerintah. Ada analisis cost benefit, di mana metode penelitian cost benefit ini merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk mengeluarkan keputusan dengan membandingkan manfaat-manfaat yang diharapkan dengan biaya yang akan dikeluarkan begitu. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengambilan keputusan rasional. Nah, untuk definisi rasional sendiri, rasional adalah berpikir menggunakan nalar atas data yang ada untuk mencari kebenaran, faktual kegunaan, dan derajat kebenarannya. Menurut Coleman, rasionalitas itu merupakan sebuah tindakan manusia dalam memaksimalkan tujuan atau kepuasan yang ingin didapatkan. Metode yang digunakan untuk mengetahui rasional atau tidaknya tindakan tersebut perlu dengan mengetahui nantinya apa yang akan menjadi atau didapati keuntungannya. Nah, indikator rasional dalam hal ini, menurut Fauzi, beberapa indikator rasional itu, yang pertama pelayanan, kenyamanan, dan kepuasan. Skala gaya kepemimpinan. Dalam pengambilan keputusan rasional, informasi diolah secara sistematis, logis, dan memperhitungkan risiko. Gaya pengambilan keputusan intuitif, dalam hal ini seorang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang terdahulu dan melibatkan perasaan dan emosi yang mendalam ketika mengambil keputusan. Nah, pengaruh pengambilan keputusan sendiri mampu mempengaruhi orang lain atau kelompok melalui beberapa alternatif solusi terhadap masalah atau pencapaian tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi yang ada. Menurut Schiffman dan Konuk, ia menyebutkan bahwa motivasi rasional ini mengajak kita untuk berpikir secara rasio yang didasarkan pada kenyataan dalam memahami setiap alternatif dalam memilih produk yang menurut konsumen itu dapat memberikan kualitas yang terbaik, harga terjangkau, dan lain-lain begitu, sehingga dapat dipercaya dan keterbatasan waktu yang ada pada konsumen tersebut. Faktor internal dan non-rasional dalam pengambilan keputusan. Ada kepribadian, gaya manajemen, dan berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Perilaku representatif bias berpengaruh
signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi secara rasional begitu. Hal ini berarti bahwa perilaku responsivitas bias cenderung menurunkan kemampuan dalam menganalisis informasi secara rasional begitu. Keputusan dalam organisasi itu berdasarkan 3, yaitu keputusan operasional, keputusan taktis, dan keputusan strategis. Nah, pilihan rasional ini berdasarkan pada hal-hal yang dimiliki pengambil keputusan seperti fisiologis, hubungan sosial, dan perasaan. Lalu yang kedua itu didasarkan pada konsekuensi yang dapat terjadi atas pilihan tersebut begitu. Bila konsekuensi bersifat tidak pasti, maka perlu dievaluasi dan dari teori peluang pilihan tersebut merupakan hal yang adaptif dan mengandung kepuasan. Pembahasan selanjutnya itu mengenai kerangka berpikir pengambilan keputusan. Nah, kerangka berpikir pengambilan keputusan ini adalah suatu model atau konsep yang digunakan untuk membantu seseorang dalam mengambil keputusan. Suatu kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan bisa dikatakan sebagai suatu konsep atau strategik dalam mengambil keputusan. Menurut Sujarweni, ia mengemukakan bahwa kerangka berpikir itu merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang berbentuk bagan alur pemikiran. Nah, keputusan yang baik itu dapat mengarah pada kesuksesan, sementara keputusan yang buruk ini dapat memiliki konsekuensi yang serius. Untuk membantu individu dan organisasi dalam mengambil keputusan tepat, perlu adanya kerangka berpikir yang dapat membimbing proses pengambilan keputusan. Pembahasan selanjutnya yaitu metode keputusan yang salah satunya itu cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat. Nah, metode ini meninjau atau menilai suatu kebijakan dengan mengukur segala dampak berdasarkan satuan moneter atau uang. Dalam menilai suatu kebijakan, cost benefit analysis ini mempertimbangkan seluruh biaya yang ditanggung dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, tujuannya untuk membantu pengambilan kebijakan sosial dan meningkatkan manfaat sosial ataupun meningkatkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Analisis biaya manfaat juga dapat dilakukan di tengah proses in media res berjalannya suatu program atau kebijakan. Analisis biaya manfaat ini berguna untuk memberikan masukan bagi keberlanjutan penghentian atau modifikasi program atau kebijakan. Nah, menurut Mangko Subroto, ia menyebutkan bahwa manfaat dan biaya suatu program atau kebijakan harus dilihat secara luas pada manfaat dan biaya sosial, tidak hanya pada individu. Oleh karena itu, menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka manfaat dan biaya dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Menurut Kenayatullah, bahwa analisis biaya manfaat ini memiliki implikasi yang penting untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang realistis, berdasarkan fakta dan benar-benar adil dari manfaat jangka panjang bagi bangsa secara keseluruhan. Begitu juga dengan kebijakan kesehatan dapat memiliki implikasi yang penting dalam pengembangan berdasarkan fakta dan realitas untuk tujuan jangka panjang. Menurut Suryo Putro, ia menyimpulkan bahwa
Analisis biaya manfaat ini untuk pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja cocok untuk pengembangan berkelanjutan perusahaan. Nah, biaya sendiri adalah biaya yang dikeluarkan sebelum proyek yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan. Adapun ada biaya investasi atau modal biaya yang biasanya didapatkan dari pinjaman suatu badan atau lembaga keuangan baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ada biaya operasional dan biaya pembaruan. Tujuannya adalah untuk menentukan atau mengukur apakah kemanfaatan suatu proyek ini dapat atau suatu proyek ini baik atau tidak begitu. Cost benefit analysis juga bertujuan untuk memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek, termasuk membandingkan biaya total yang diharapkan dari setiap pilihan dengan total keuntungan yang diharapkan. Untuk mengetahui apakah keuntungan melampaui biaya serta berapa banyaknya. Nah, selain itu dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan, meningkatkan pendapatan bisnis dan juga profit, memberikan gambaran terkait kemajuan proyek. Lalu mendorong perusahaan dalam membuat keputusan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Lalu memungkinkan perusahaan untuk membandingkan keuntungan dan pengeluaran dengan mudah. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses CSA ini adalah merumuskan kerangka perencanaan analisis, menentukan nilai untuk tiap biaya manfaat, identifikasi biaya manfaat, dan menentukan perhitungan cost benefit analysis. Metode yang digunakan untuk mengukur biaya dan manfaat pada analisis CSA adalah dengan perbandingan manfaat dan biaya. Lalu metode net present value dibagi net present value. Net present value ini menghitung selisih antara nilai arus kas masuk dan arus kas keluar dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada metode internal rate of return. Metode pengambilan keputusan selain cost benefit analysis adalah pohon keputusan. Nah, pohon keputusan ini adalah model hierarkis pendukung keputusan yang menggunakan struktur berbentuk pohon yang mewakili serangkaian keputusan dan konsekuensi yang mungkin terjadi, termasuk hasil acak, biaya sumber daya, dan utilitas. Pohon keputusan ini memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat cocok untuk langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan decision tree analysis merupakan salah satu alat pengambilan keputusan prediksi dari berbagai alternatif yang tersedia. Yang digambarkan dengan simbol standar prediksi ini dilakukan dengan metode klarifikasi dalam data mining. Decision tree menggunakan representasi struktur pohon, di mana setiap node-nya itu merepresentasikan atribut atau cabang nilai dari atribut tersebut, dan daunnya itu merepresentasikan kelas. Lalu yang paling atas disebut sebagai root. Decision tree merupakan metode klarifikasi yang paling populer digunakan. Selain karena pembangunannya yang relatif cepat, hasil dari model ini mudah untuk dipahami. Terdapat 3 node, yaitu root node, internal node, dan left node, di mana root node ini merupakan node paling atas. Node ini tidak ada input dan tidak bisa mempunyai output. Lalu internal node, di mana percabangan node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. Leaf node. Lalu ada leaf node atau terminal node,
di mana node akhir hanya terdapat satu input dan tidak mempunyai output. Nah, ini adalah contoh dari struktur pohon keputusan. Dapat dilihat bahwa terdapat simpul paling atas pada pohon ini, yaitu merupakan simpul akar. Simpul yang ditandai dengan kotak simpul tersebut dinamakan simpul keputusan. Cabang-cabang yang mengarah ke kanan dan ke kiri itu dari cabang keputusan merepresentasikan kumpulan dari alternatif keputusan yang bisa diambil. Hanya satu keputusan yang dapat diambil dalam suatu waktu. Ini merupakan struktur pohon keputusan. Metode ini merupakan metode yang berusaha menumpukan fungsi-fungsi pendekatan yang bernilai diskrit. Adapun menjadi konsep pohon keputusan ini mengubah data yang ada pada tabel keputusan menjadi sebuah pohon keputusan, aturan-aturan keputusan. Nah, manfaatnya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Ini juga berguna untuk menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Manfaat lainnya yaitu mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Lalu ada memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat bagus untuk langkah lebih awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan model akhir dari beberapa teknik lainnya. Lalu ia juga bersifat fleksibel karena ia dapat memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Kefleksibelan ini dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Dapat digunakan juga untuk mengeliminasi data yang tidak diperlukan, lalu lebih mudah memperoleh sebuah solusi dari suatu permasalahan. Pembahasan selanjutnya yaitu metode keputusan dengan analitik hierarki proses, di mana pengambilan keputusan ini dengan menyederhanakan permasalahan menjadi beberapa bagian atau variabel ke dalam suatu hierarki dengan memberikan nilai numerik untuk mempertimbangkan subjektif dan menggabungkan pertimbangan ini untuk menentukan variabel mana yang memiliki tingkat prioritas tertinggi. Nah, menurut Taylor bahwa analitik hierarki proses itu adalah sebuah metode untuk memeringkatkan alternatif keputusan dan memilih yang terbaik antara kriteria tersebut dengan mengembangkan nilai numerik untuk memeringkatkan setiap alternatif keputusan berdasarkan pada sejauh mana tiap-tiap alternatif itu memenuhi kriteria pengambilan keputusan. Lalu sedangkan menurut Nugraha, ia menyebutkan bahwa konsep AHP ini adalah berbasis multi kriteria atau kriteria yang sangat banyak. Kriteria ini dibandingkan satu dengan lainnya berdasarkan tingkat kepentingannya. Penekanan inilah yang dimaksud konsep analitik hierarki proses. Sedangkan menurut Wibisono, ia menyebutkan bahwa AHP ini merupakan alat bantu pengambilan keputusan yang sederhana untuk menangani masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, bahkan multi atribut. Sedangkan menurut Herjanto, AHP ini adalah teknik yang dikembangkan untuk kasus-kasus yang memiliki berbagai tingkat hierarki analisis. Nah, karakteristik umum metode AHP ini adalah berbentuk hierarki. Input utamanya adalah persepsi manusia, mengolah data kuantitatif dan kualitatif, memecahkan persoalan yang bersifat tidak terstruktur, dan multiple attribute decision making.
Adapun jenis metode AHP ini adalah single kriteria dan multi kriteria. Adapun aksioma AHP di mana terdapat 4 aksioma, yaitu reciprocal comparison, di mana pengambilan keputusan ini harus dapat memuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Adapun homogeneity, di mana preferensi seorang ini harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas, atau dengan kata lain, elemen-elemennya dapat dibandingkan dengan satu sama lain. Lalu yang ketiga yaitu dependent, di mana preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kereta ini tidak dapat dipengaruhi oleh alternatif lainnya. Lalu yang keempat itu expectation, di mana struktur hierarki ini diasumsikan lengkap apabila tidak dipenuhi keputusan yang diambil dan dianggap tidak lengkap. Nah, ada prinsip dasar AHP. Yang pertama yaitu decomposition, di mana decomposition ini adalah membagi masalah yang utuh menjadi elemen-elemen yang dipecah ke dalam bentuk hierarki, di mana setiap elemen itu sangat saling berhubungan. Ini adalah contoh dari masalah yang dipecah. Lalu ada comparative judgment, di mana ia menggunakan penilaian yang berdasarkan kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkatan tertentu, atau menyusun perbandingan berpasangan menjadi bentuk matriks. Contohnya seperti pada tabel di bawah. Tabel-tabel tersebut diisi dengan nilai numerik 1 sampai 9 yang memiliki makna-makna tersendiri begitu. Ini adalah contoh dari matrik perbandingan berpasangan setelah mengisi skor-skor dari berdasarkan angka 1 sampai 9. Lalu yang prinsip selanjutnya yaitu synthesis of priority, di mana setiap kriteria dan alternatif perlu dilakukan perbandingan berpasangan. Nilai-nilai itu kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Lalu ada logical consistency, di mana memiliki dua makna. Yang pertama itu objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Kedua, menyangkut tingkat hubungan antara objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai keputusan intuitif. Nah, yang dimaksud keputusan intuitif adalah pengambilan keputusan dengan mengandalkan perasaan, kesadaran emosional, fantasi, kadang-kadang bersifat impulsif juga, dan cepat mengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan intuitif juga adalah suatu proses tidak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Dalam hal ini tidak berarti analisa rasional ini sama sekali tidak berjalan. Lebih tepatnya itu, antara faktor emosional, fantasi, dan rasional saling melengkapi. Hanya saja, aspek emosional ini lebih dominan. Nah, Robbins juga mengungkapkan bahwa ada 8 kondisi yang memungkinkan orang mengambil keputusan intuitif. Yang pertama itu, bila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi. Yang kedua itu, bila hanya ada sedikit preseden untuk diikuti. Lalu yang ketiga, bila hal-hal yang dihadapi kurang dapat diramalkan secara ilmiah. Yang keempat, bila fakta-fakta yang terkait terbatas. Yang kelima, fakta tidak dengan jelas menunjukkan jalan untuk diikuti. Yang keenam, bila data analisis kurang berguna. Yang ketujuh adalah bila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dari antaranya dengan argumen yang baik untuk masing-masing. Dan terakhir, bila waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera mengambil keputusan yang tepat. Beberapa pendapat ahli juga menyatakan bahwa dasar-dasar pengambilan keputusan ini adalah intuisi, yaitu keputusan yang berdasarkan perasaan subjektif dari pengambilan. Sedangkan menurut Gary Klein,
Ia menyatakan bahwa intuisi ini adalah hasil pengalaman sebagai dasar memungkinkan orang untuk membangun pengetahuan yang lebih baik seperti keterampilan perseptual dan model mental yang lebih kaya sebagai sarana untuk mencapai keputusan yang lebih baik. Sedangkan menurut Thorsten Fischer dan Melanie Speer, ia menyatakan bahwa suatu individu handal adalah individu yang cenderung menggunakan intuisi, yaitu spontan berbasis afektif, dan didukung kemampuan mode keputusan deliberatif, yaitu usaha perencanaan dan analitik. Nah, dasar pengambilan keputusan berdasarkan intuisi lebih berdasarkan pada kebiasaan dan perasaan hati. Ini bersifat singkat untuk masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, keputusan bersifat intuitif ini akan memberikan kepuasan sepihak dan bersifat perasaan. Keuntungannya adalah pengambilan keputusan oleh satu pihak mudah untuk memutuskan, lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Gaya pengambilan keputusan intuitif ini terdapat 4 menurut Robbins, yaitu gaya mengarahkan, gaya analitis, dan gaya konseptual. Yang terakhir adalah gaya perilaku. Lalu selanjutnya strategi pengambilan keputusan. Pengertian dari strategi sendiri merupakan rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan masalah tertentu. Ini melibatkan pemilihan sumber daya yang tersedia, pengaturan langkah-langkah yang harus diambil, dan penentuan cara mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dalam konteks tertentu. Strategi juga digunakan dalam berbagai bidang termasuk bisnis, militer, politik, olahraga, dan kehidupan sehari-hari. Menurut David, ia mendefinisikan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi juga adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Ini memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi, serta perlu pertimbangan faktor-faktor eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan. Sedangkan pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai bagaimana memberi rujukan kepada orang untuk dalam mengambil keputusan. Selanjutnya menurut Hasan, ia mendefinisikan bahwa teknik pengambilan keputusan ini adalah pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Sehingga pengambilan keputusan adalah proses di mana individu atau kelompok memilih satu tindakan atau alternatif dari beberapa pilihan tersedia. Ini melibatkan evaluasi, informasi, pertimbangan, dan penilaian untuk mencapai keputusan yang dianggap paling sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang ada. Nah, pengambilan keputusan ini adalah sejumlah alternatif yang penting bagi administrator karena proses pengambilan keputusan ini mempunyai peran penting dalam memotivasi kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi. Dari pengertian yang sudah dijelaskan, bahwa keputusan adalah merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan ini dilakukan karena adanya masalah dan keputusan merupakan finalisasi dari pemilihan alternatif. Pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk informasi yang tersedia, nilai-nilai, tujuan, etika, dan situasi yang ada. Dengan demikian, ketidakpastian terhadap suatu keputusan ini mengakibatkan lemahnya fungsi pemimpin terhadap stabilitas organisasi, kelabilan
Ini merupakan titik awal dari kehancuran suatu organisasi. Ini mengandung bahwa seorang pemimpin ini harus menuntut eh, untuk profesional, upaya membangun efektif dan pembekalan dimensi keterampilan teknis dan keterampilan konseptual. Nah, strategi pengambilan keputusan yakni rencana untuk proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Ini mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah, memperoleh dan menganalisis dan memilih keputusan yang terbaik berdasarkan tujuan, kepentingan, dan nilai-nilai yang ada. Terdapat beberapa strategi yang dapat membantu dalam mengambil keputusan. Yang pertama, identifikasi tujuan terlebih dahulu, kumpulkan informasi, pertimbangkan alternatif, tinjauan konsekuensi, evaluasi resiko, membuat keputusan, tindakan, evaluasi dan revisi, belajar dari pengalaman, gunakan alat bantu, dan pertimbangan intuisi. Tidak satupun fungsi manajemen yang dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pembuatan keputusan. Karena keputusan sendiri adalah pangkal tolak dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manajemen organisasi. Setiap manajemen harus mengambil keputusan meskipun tipe dan ruang lingkupnya berbeda-beda. Pengambilan keputusan ini adalah proses yang sangat dinamis di mana meliputi prosedur yang ketat atau pilihan yang dapat diambil pada masalah yang pada waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu model pengambilan keputusan. Nah, model pengambilan keputusan ini adalah proses terstruktur yang digunakan untuk memandu tim dalam mengambil keputusan. Setiap model pengambilan keputusan menggunakan metode berbeda untuk membantu menganalisis dan mengatasi tantangan tertentu. Terdapat model-model pengambilan keputusan, salah satunya rasional. Model pengambilan keputusan rasional berfokus pada penggunaan langkah-langkah logis untuk menghasilkan solusi terbaik. Hal ini seringkali melibatkan analisis beberapa solusi sekaligus untuk memilih solusi yang menawarkan kualitas hasil terbaik. Yang selanjutnya yaitu model keputusan intuitif. Model keputusan intuitif ini menggunakan perasaan dan naluri untuk mengambil keputusan. Seringkali pemimpin tim atau manajer menggunakan model ini untuk membuat keputusan cepat ketika mereka tak memiliki banyak waktu untuk melakukan penelitian ataupun perencanaan. Lalu yang selanjutnya itu mengutamakan pengakuan. Nah, model keputusan yang mengutamakan pengakuan ini diciptakan oleh Gary A. Klein dalam buku Search of Power yang menggunakan pemikiran cepat dan pengalaman sebelumnya untuk membuat keputusan, seringkali dalam lingkungan yang bergerak cepat terutama. Lalu yang selanjutnya itu model keputusan kreatif, di mana model keputusan kreatif ini menggunakan ide orisinil untuk menciptakan solusi inovatif yang mencapai tujuan atau mengatasi hambatan. Hal ini melibatkan memikirkan suatu situasi dan menemukan solusi tanpa mengacu pada situasi serupa. Seringkali dapat menggunakan model ini untuk situasi yang belum pernah alami sebelumnya, seperti objek baru atau masalah produksi. Pembahasan selanjutnya mengenai tentang teknik pengambilan keputusan. Perlu kita pahami dulu bahwa pengambilan keputusan ini merupakan proses memilih atau mencari tahu berbagai pilihan dari keadaan yang belum memiliki kejelasan, maka disebut dengan pengambilan keputusan menurut Nur Yaman. Nah,
Teknik pengambilan keputusan ini adalah suatu kondisi di mana ketika suatu organisasi akan melakukan pengambilan keputusan, maka hal yang perlu menjadi pertimbangan utama adalah apakah keputusan itu diambil menjadi apakah keputusan itu menjadi keputusan efektif atau tidak, di mana diharapkan keputusan yang diambil itu berdampak langsung dan bersifat positif bagi kepentingan organisasi. Teknik-teknik pengambilan keputusan yang efektif akan membantu organisasi dalam membantu keputusan yang terbaik dan dikaitkan dengan ketersediaan informasi yang relevan. Nah, lalu fungsi, tujuan, dan pentingnya pengambilan keputusan ini apa ya? Nah, untuk fungsinya sendiri, yang pertama yaitu pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua yaitu sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut pada dengan hari depan dan masa yang akan datang, di mana efeknya itu dapat berlangsung cukup lama dan berpengaruh. Nah, tujuannya bersifat tunggal, di mana hanya satu masalah yang ditangani dalam output. Maka output tersebut memiliki tujuan keputusan tunggal karena setelah ditentukan masalah tersebut tidak akan terkait dengan masalah lainnya. Yang kedua itu bersifat ganda, di mana dapat mempengaruhi lebih dari satu masalah. Ada banyak tujuan pengambilan keputusan yang terlibat dengan mengambil satu tindakan secara bersamaan. Dua atau lebih masalah yang bertentangan atau tidak bertentangan yang dapat diselesaikan. Nah, lalu manfaatnya ini mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi ini banyak ditentukan oleh pengambilan keputusan sekarang. Pentingnya pengambilan keputusan menurut Mintzberg untuk membuat keputusan yaitu apakah mengikuti pada sentralisasi atau desentralisasi. Nah, jenis-jenis teknik pengambilan keputusan ini ada analisis Pareto, analisis perbandingan pasangan, teknik implikasi plus minus, analisis jaringan, analisis kekuatan teknik lapangan, teknik biaya dan manfaat, dan ada teknik-teknik selain itu yaitu brainstorming, di mana brainstorming ini ketika sekelompok individu dalam suatu organisasi menghadapi skenario sulit yang tidak terlalu rumit dan dapat karakteristik dengan tepat. Mereka melakukan percakapan di mana semua pihak ini berkepentingan, diharapkan untuk mengambil bagian dan berbagi pendapat. Lalu ada sinetik. Pada dasarnya metode ini mengakses seorang pemimpin diskusi kepada salah satu anggota kelompok. Seorang ahli teori ilmiah pengambilan keputusan menjadi salah satu peserta percakapan. Selanjutnya fasilitator diskusi meminta setiap diskusi ini untuk menelaah masalah yang muncul, begitu. Lalu ada konsensus thinking, di mana teknik ini terlibat semua orang terlibat dalam pemecahan masalah. Lalu ada DLP, di mana DLP ini tanggung jawab para spesialis untuk memperkirakan apakah suatu peristiwa itu dapat atau mungkin terjadi. Setelah pengumpulan tanggapan kelompok, masing-masing anggota oleh memeriksa perakiraan yang diberikan oleh semua rekannya. Lalu ada fishbowling. Fishbowling ini merupakan sebuah kursi yang ditempatkan di tengah lingkaran tempat sekelompok pengambilan keputusan duduk. Satu-satunya individu yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan pemikiran tentang suatu situasi.
Lalu ada didactic interaction, di mana setiap pemikiran yang diungkapkan dan didokumentasikan dengan cermat. Kedua kelompok ini berkumpul untuk membahas temuan dan catatan mereka. Ada perubahan lokasi pada fase selanjutnya. Organisasi yang sebelumnya menyuarakan dukungan terhadap posisi tersebut. Lalu ada collective bargaining, di mana dua pihak yang mempunyai pandangan berbeda bahkan bertolak belakang atas suatu masalah. Lalu ada teknik partisipatif, di mana pendekatan ini melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebagian besar berbasis perilaku, kelompok ataupun individu dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu ada teknik pengambilan keputusan kelompok, di mana teknik pengambilan keputusan kelompok ini dapat membuat pilihan lebih berhasil dengan menggunakan prosedur pengambilan keputusan kelompok. Saat ini, para pemimpin memiliki strategi keterlibatan perilaku yang telah dibahas sejauh ini. Lalu ada teknik nominal, di mana teknik nominal ini lebih membangkitkan ide dengan melalui tulisan. Lalu umpan balik dan pembahasan setiap ide tercatat untuk klarifikasi dan evaluasi. Lalu pengambilan keputusan secara voting individu terhadap ide-ide yang diprioritaskan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keputusan kelompok yang merupakan salah satu dari teknik pengambilan keputusan. Nah, keputusan kelompok sendiri adalah hasil dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa orang atau anggota dalam suatu kelompok. Keputusan tersebut dapat berkaitan dengan proyek, rencana, atau masalah yang perlu dipecahkan. Nah, Siagian menyatakan bahwa pada hakikatnya pengambilan keputusan ini merupakan pendekatan sistematik terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data. Kegiatan pengambilan keputusan ini merupakan salah satu bentuk kepemimpinan sebagai kelanjutan dari cara pemecahan masalah, memiliki fungsi sebagai pangkal atau permulaan dari semua aktivitas. Nah, pengambilan keputusan dilakukan pemimpin untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya. Dengan melalui pemilihan satu alternatif, pemecahan masalah dapat berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Nah, proses pengambilan keputusan ini yang pertama yaitu kelompok perlu memahami masalah atau situasi yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang kedua itu anggota kelompok harus mengumpulkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk memahami isu atau masalah yang lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu kelompok harus mengidentifikasi sejumlah alternatif atau pilihan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang keempat, kelompok harus mengevaluasi setiap alternatif dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti dampak, biaya, dan resiko. Lalu selanjutnya, anggota kelompok perlu berdiskusi dan berdebat tentang alternatif-alternatif tersebut. Kelompok harus mencapai kesepakatan, kelompok perlu merencanakan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan dan diterapkan. Kelompok juga perlu mengevaluasi hasil dari keputusan tersebut, komunikasikan keputusan kepada semua anggota, dan memantau dampak keputusan dalam jangka panjang. Menurut Simon, ia mengajukan model menggambarkan proses pengambilan keputusan yang terdiri dari 4 fase, yaitu intelligence, design, discussion, dan implementation.
Nah, ada tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan, diantaranya identifikasi masalah, mengumpulkan informasi, identifikasi alternatif, evaluasi alternatif, pilih solusi terbaik, implementasikan keputusan, dan memantau sekaligus mengevaluasi pengambilan keputusan tersebut. Pendekatan dalam pengambilan keputusan menurut George and Group, ia membagi 3, yaitu rasional, analitis, intuitif, emosional, dan perilaku politis. Tipe-tipe keputusan. Ada keputusan terprogram. Pada dasarnya keputusan terprogram ini terlaksana dengan baik jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, sumber informasi yang baik. Pihak organisasi menjamin dari segi ketersediaan dana dan memiliki sumber daya manusia yang memenuhi. Lalu ada aturan dan kondisi eksternal organisasi yang mendukung terlaksananya keputusan terprogram tersebut. Lalu ada keputusan yang tidak terprogram, di mana keputusan ini diambil dalam usaha untuk memecahkan masalah yang baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tidak bersifat pengulangan, tidak terstruktur, dan suka mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Cara mengidentifikasinya itu secara relatif tidak struktur dan muncul lebih jarang daripada suatu keputusan terprogram. Perubahan dalam keputusan juga dapat dikelompokkan menjadi 2. Ada incremental change, di mana incremental change ini dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan. Lalu ada turbulent change, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit diperkirakan atau diprediksi. Nah, kualitas keputusan juga adalah hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan setelah pengambilan keputusan, apakah keputusan itu berkualitas ataupun tidak. Sehingga kualitas keputusan ini merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan dan telah diuji secara maksimal, terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Nah, tujuan pengambilan keputusan kelompok juga untuk mendapatkan komitmen terhadap keputusan. Lalu yang kedua, untuk menginvestasikan lebih banyak pengetahuan dan keahlian selama proses tersebut. Lalu yang terakhir, untuk membawa sinergi di antara anggota kelompok. Untuk keuntungannya, keuntungan pengambilan keputusan kelompok ini, karena melibatkan banyak orang, ini berarti banyak pengetahuan yang akan didapatkan. Lalu mudah menerima keputusan, dan masih banyak lagi. Lalu kekurangannya ini adalah akan terjadinya ketidaksepakatan, terdapat tekanan-tekanan dari anggota kelompok. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu model pengambilan keputusan dengan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini merupakan salah satu metode analisis situasional yang menitik beratkan pada identifikasi beberapa faktor dengan cara merumuskan strategi perusahaan, organisasi, ataupun lembaga. Nah, proses ini selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, di mana harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan, organisasi, ataupun lembaga dalam kondisi apapun. Nah, pembuatan keputusan juga adalah proses memilih untuk menentukan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, sehingga analisis SWOT ini sangat bermanfaat untuk mengambil keputusan.
Seperti yang kita tahu bahwa dasar-dasar pengambilan keputusan ini ada intuisi, pengalaman, dan fakta untuk memberikan keputusan yang baik. Lalu ada wewenang, lalu ada pengalaman juga, dan logika. Jadi setiap proses dalam pengambilan keputusan ini dapat dijalankan dan keputusan ini dapat berjalan dengan baik. Lalu ada faktor-faktor analisis SWOT, diantaranya ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threats atau ancaman. Nah, kegunaan analisis SWOT ini untuk menganalisis kondisi diri dari lingkungan pribadi dan digunakan untuk menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal. Lalu untuk mengetahui posisi sebuah perusahaan organisasi dan digunakan untuk perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dalam berkompetisi dengan para pesaingnya. Analisis SWOT dapat membantu melihat semua persoalan dari 4 sisi sekaligus, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan atau peluang, dan ancaman, sehingga memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam sehingga mampu memberikan arahan atau rekomendasi mempertahankan kekuatan sekaligus menambah keuntungan berdasarkan sisi peluang yang ada. Karena ada 4 sisi yang dapat menjadi dasar dalam proses identifikasi, maka dengan analisis ini kita menemukan sisi-sisi yang terkadang kita terlupakan dan tidak terlihat selama ini begitu, dan menjadi instrumen yang cukup mampu dalam melakukan analisis strategi sehingga dapat menemukan langkah-langkah yang tepat dan terbaik yang sesuai dengan pada keadaan saat itu. Nah, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk membantu organisasi meminimalisir kelemahan dan ancaman yang mungkin akan timbul. Adapun ada matriks SWOT di mana ada strategi SO yang merupakan strategi strength opportunity, ada strategi WO di mana strategi weakness opportunity, dan strategi ST atau strategi threats, dan strategi WT merupakan strategi weakness threat. Nah, analisis SWOT itu mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dari kekuatan hingga ancaman dari lingkungan untuk merumuskan strategi hingga ancaman. Analisis SWOT itu untuk merumuskan strategi organisasi. Penerapan dalam organisasi yaitu ada IFAS, yang selanjutnya yaitu analisis SWOT juga sebagai alat formulasi strategi, di mana alat formulasi strategi ini selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencana strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan seperti kekuatannya, kelemahannya, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada. Beberapa organisasi non-profit juga dapat menggunakan analisis ini sebagai salah satu alat analisis mereka, seperti IPB dalam membuat rencana strategis tahun 2008 sampai 2013. Sehingga dengan mempergunakan SWOT sebagai dasar analisis dalam mengambil keputusan, maka diharapkan SWOT ini dapat memungkinkan untuk sebagai salah satu model
representatif dalam menganalisis manajemen risiko ataupun untuk digunakan perusahaan.